fakta dari surveyor. Ya. Susah untuk dibantah bahwa nama Anies sejak dari awal sampai sekarang dan mungkin sampai nanti itu akan tetap bertengger di dalam 3 besar. Yang kedua, fakta bahwa semakin Pak Anies itu dicoba untuk dikritisi, dihujat dan lain sebagainya, justru namanya itu makin mantap. Muncul skenario baru pasangan Mahfud MD dan Anies Baswedan. Itu Aras pun bisa bisa terguncang. Dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika Capres, Cawapres atau Pilpres 2024 makin dinamis, Prof. Ya. Ada seperti kita ketahui ada Pak Ganjar, Prabowo, kemudian juga Anies Baswedan. Nah, ini dia yang harus kita bicarakan juga. Nah, kita sekarang itu akan membicarakan dengan Pak Anies ini. Iya, betul. Tetapi kalau plus minus Pak Anies itu kan sudah banyak lah, rakyat sudah tahu ya plus minusnya. Cuman ada skenario bahwa ada muncul skenario baru. Nah, ini sosok pasangan Mahfud MD dan Anies Baswedan. Ini spekulasi yang wild. Pasangan Mahfud MD dan Anies Baswedan adalah solusi untuk memecah kebutuhan politik gitu ya. Iya. Nah, ini bagaimana, Prof, menurut Anda nih? Ya, karena situasi kita masih tadi itu, Pak Baliot tadi itu, tidak ada salahnya membuat spekulasi yang paling liar sekalipun ya. Misalnya saja yang dikatakan dengan tadi ya, Pak Anies Baswedan dengan Pak Mahfud, atau bahkan kalau perlu sebaliknya, Pak Mahfud dengan Anies Baswedan. Itu Aras pun bisa bisa terguncang. Dengan ini. Tapi semua itu tentu akan ada rasionalisasinya. Paling tidak kita harus mencari apakah itu didukung oleh fakta atau tidak. Nah, menurut saya fakta tentang Anies itu harus kita kaji dengan jujur. Pertama, fakta dari surveyor. Ya. Susah untuk dibantah bahwa nama Anies sejak dari awal sampai sekarang dan mungkin sampai nanti itu akan tetap bertengger di dalam 3 besar. Artinya apa? Artinya secara survei lagi-lagi ya, bahwa nama beliau Anies Baswedan ini memang sudah menjadi top of mind dari publik Indonesia. Ini fakta yang pertama yang kita tidak boleh mengingkari. Yang kedua, fakta bahwa semakin Pak Anies itu dicoba untuk dikritisi, dihujat dan lain sebagainya, justru namanya itu makin mantap. Ya. Kenapa? Karena kemudian upaya-upaya untuk melakukan pembelaan dengan fakta-fakta yang sudah dimiliki dan sudah dibuktikan oleh Pak Anies itu juga bermunculan. Misalnya bagaimana katakanlah testimoni dari kelompok non-Muslim, katakanlah kekristenan misalnya terhadap bagaimana peran Gubernur Anies Baswedan di dalam memelihara kerukunan dari umat beragama. Ternyata kan ada juga dari kalangan kekristenan yang justru malah mengatakan belum ada gubernur sebelum Pak Anies yang seperti sekarang yang memberikan dukungan terhadap pembangunan gereja. Nah, itu antara lain ya. Kemudian juga bagaimana policy Pak Anies itu satu demi satu ditunjukkan bahwa ternyata tidak seperti apa yang digambarkan oleh lawan-lawan politiknya. Ternyata juga mempunyai nilai-nilai yang bisa diapresiasi. Perkara Anda setuju atau tidak itu silahkan, tetapi fair is fair. Itu fakta yang ketiga ya. Ketiga atau kedua tadi? Nah, kedua ya. Nah, fakta ketiga adalah juga bahwa kenyataan kalau Pak Anies berkunjung di mana saja di daerah di Republik Indonesia tidak pernah ada yang menolak, bahkan cenderung sangat besar. Itu artinya kan agak sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh survei tadi, kan begitu. Nah, kemudian itu
akhirnya harus kita dudukkan sebagai satu fakta strength atau kekuatan dari Pak Anies. Iya. Nah, kelemahannya tentu juga ada, yaitu stigma terhadap Pak Anies karena kemenangan beliau 2017 di DKI yang kemudian didukung oleh Islam politik, ya. Itu membuat seolah-olah apapun yang dilakukan oleh Pak Anies itu tidak bisa berubah, selalu akan didikte atau merepresentasikan politik identitas atau politik Islam garis keras lah begitu. Nah, kelemahan seperti itulah yang kemudian sekarang sedang digarap oleh tim dari Anies Baswedan. Dan itu tampaknya mulai menunjukkan hasil seperti tadi yang saya kemukakan ya, testimoni seperti tadi itu dari kelompok-kelompok non Muslim. Ya, kemudian opportunity jelas ada. Opportunity atau kesempatan itu jelas ada, yaitu kemungkinan bahwa Pak Anies diserahi oleh koalisi Indonesia berubah ya, perubahan ya, koalisi perubahan itu untuk menentukan sendiri cawapresnya. Kalau ini benar-benar diikuti, maka Pak Anies mempunyai opportunity atau kesempatan ya untuk melakukan seleksi. Nah, siapa tahu bisa muncul nama seperti Profesor Mahfud, dan ini bukan omong kosong loh, Mas. Kenapa? Karena PKS juga sudah menuju ke sana. Jadi opportunity itu bisa nyambung. Kemudian yang terakhir adalah challenge ya. Tantangan yang dihadapi jelas besar Pak Anies ini. Karena kemudian yang dihadapi adalah misalnya koalisi KIB yang besar. Kemudian ada PDIP PDIP yang juga merupakan katakanlah lawan terberat karena PDIP sebagai pemenang di dalam pemilu sebelumnya dan lain sebagainya tentu harus dihadapi. Tetapi ini yang menarik justru kalau kemudian jargon zaman sekarang itu Pak Anies dan tim Pak Surya Paloh kemudian berpikir out of the box dengan mencoba untuk mencari cawapres seperti sekaliber Pak Mahfud MD. Dan siapa tahu kemudian Pak Mahfud MD juga rupanya berpikir-pikir ya tentang posisi Anies itu. Kan bisa jadi. Memang sekarang kalau kita masih mengikuti statement Pak Mahfud, beliau kan belum berkenan ya untuk mendukung Pak Anies. Tetapi namanya politik kan. Ingat, kita harus berpegang pada realitas 4 jam itu loh. Apapun bisa berubah ya sampai 4 jam terakhir itu. Prof, begini, jika pasangan Anies Baswedan menggandeng Mahfud MD atau sebaliknya Mahfud MD menjadi RI1, kalau sebaliknya itu walaupun hal yang hampir mustahil ya, kalau sebaliknya itu akan lebih dahsyat lagi. Nah, saya kira publik Indonesia akan sangat mendukung itu. Bagaimana dengan reaksi warga Nahdijin itu ya, yang basisnya Pak Mahfud MD itu ya? Warga Nahdijin itu mungkin tidak akan berbondong-bondong kepada Pak Mahfud, karena tentu mereka akan ada yang kecewa kalau mendukung Anies, karena kan kita lihat juga di dalam kelompok-kelompok di warga Nahdijin ada yang sangat tidak suka tidak simpati kepada Islam garis keras itu ya. Tetapi kan nanti bisa diyakinkan juga ya kan. Tetapi di basis-basis seperti di Madura, di sebagian Jawa Timur itu kan ada juga yang mendukung Anies gitu. Jadi jangan ditutup dulu kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Oke, jadi Anda melihat kalau opportunity-nya Anies, pasangan Anies Baswedan dengan Mahfud MD atau paling sebaliknya? Tidak rasionalnya rasionalitasnya ada. Saya tidak mengatakan itu mungkin terjadi karena tadi ya di awal tadi saya katakan aras saja bisa bergoncang kalau itu terjadi. Ya, pemirsa, bagaimana menurut Anda jika pasangan Anies Baswedan kemudian Mahfud MD bersatu melawan Prabowo Caimin atau Ganjar Pranowo dengan siapa gitu kan ya? Apa Erick Thohir? Anda ini skenario-nya luar biasa ya. Sampai yang paling liar pun ada dikemukakan. Jangan-jangan besok akan ada lagi apa lagi yang mengagetkan gitu ya.
Ini wartawan itu memang luar biasa itu. Ya, bagaimana menurut Anda ini? Kalau ada skenario Anies Baswedan dan Mahfud MD, apakah menurut Anda setuju atau Anda mendukungnya atau sama sekali tidak mendukung terhadap saya itu tersebut? Jadi ingat Mas, waktu rame-rame sebelum Gus Dur jadi presiden itu kan banyak orang meramalkan atau menerka bahwa Gus Dur itu akan menjadi presiden. Tak termasuk Gus Dur yang ngomong gitu. Dan saya kan termasuk pihak yang tertawa kan. Anda masih ingat di podcast saya kan? Betul ya. Nah, tapi terjadi juga, itu kan sangat wild kan. Betul. Hampir susah untuk membayangkan gitu. Jangan-jangan ini jangan Anda juga mempunyai kemampuan seperti itu. Jangan-jangan nanti terjadi ini Anies Baswedan dengan Mahfud MD. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.